Halo, kami dari kelompok 7 yang akan membahas Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Anggota kelompok kami ada Amelia Fahza Gunawan, Latifah Nuzuliah, Mau Zahra Nanda Ican, Salsabila Syifa Fauziah, Zafira Hasna Salsabil. Pembahasan kita pada topik kali ini ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, alasan perlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Materi yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Terdapat 4 konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengemban iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan alam dan resiko untuk generasi mendatang yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut dengan iptek harus mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi sarana pengontrol dan pengendalian kemajuan iptek. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbolik kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup yang global. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar pengetahuan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi keutuhan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dibagi menjadi 3, yaitu era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Hasna Salsabil. Di sini saya akan menyampaikan tentang argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Argumen adalah sebuah alasan yang memperkuat sebuah pendapat atau menolak sebuah pendapat tersebut atau menyalahkan suatu pendapat. Pancasila sebagai pengembang ilmu adalah suatu dasar sebuah pemikiran ataupun suatu dasar pandangan bahwa Pancasila sebagai sistem negara tentunya bisa menjadi sebuah pegangan, tuntunan, dan juga aturan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun mencari ilmu pengetahuan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, mencegah warga agar tidak terjerumus pada nilai-nilai tertentu yang bisa menghilangkan kepribadian bangsa. Yang kedua, tuntutan iptek yang dapat menghilangkan eksistensi makhluk hidup selanjutnya. Yang ketiga, globalisasi, iptek, politik barat sangat dapat mengubah bangsa Indonesia. Beberapa tantangan pada Pancasila contohnya seperti kapitalisme, globalisme, dan juga konsumerisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pokok bahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Pertama, yaitu esensi Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap,
berarti mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Tuhannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap sesama manusia ini sesuai dengan kodrat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memberikan arahan dalam manajemen keputusan, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Dan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, urgensi Pancasila, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia lebih berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang lebih laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini belum melibatkan masyarakat secara luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu saja.